Oke, selamat malam. Gua kedatangan tamu yang hari ini nggak dikasih tahu sama tim kreatif, tiba-tiba hadir dan yang datang adalah seorang Ya ampun, Ukti. ya beneran. Nisa. Nama lengkapnya Nisa. Nisa Ulfitri Mardani Syihab. Nisa Ulfitri Mardani Syihab, Syihab. iya. Panggilnya Ul. Nisa. Oh, Nisa ya. Ada sih yang manggil Ul dulu. Zaman gitu. ya zaman sekolah dulu ada. Iya, Ini manggil Ul. masih Apa? SMA. Ya 17 lah. Salah satu komisioner di satu lembaga. Pertama ketemu dengan seorang Nisa ini, gue pikir adalah sosok cewek yang demen diskusi, terus kaku banget gitu ya. Gue tau kanebo kan. Kanebo kering ya bang. Disiram layu gitu kan. Nah, gue grogi. Jadi apakah saya harus Bukan loh, menghadap dia sana? adem banget gitu kan, bawa payung ya. Bawa tadi tinggal di luar. Dia ketemu dalam satu project, terus kita ketemu. Yang gue lihat itu adalah ini cewek bener-bener saklek, itu yang pertama. Terus pendiam, butuh beberapa hari pendiam. Terus suka menganalisa sesuatu teoritis. Gak bahaya seserius itu orang. Lu beneran seserius itu? Ya enggak lah bang, enggak sama sekali enggak serius malah. Tanya aja sama orang-orang terdekat tuh enggak serius orangnya. Aslinya enggak. Ya kan abang ketemu saya di kantor, masa saya pecicilan dan Bang Comai. Terus. Iya dong, ketemu saya di kantor kan. Masa saya pecicilan enggak lah. Tapi aslinya ya diam. kalau tidur. Enggak. Salah satu komisioner termuda di Lampung, dan gua cukup appreciate dengan prestasinya. Panjang banget, mungkin ada 3-4 lembar ya, karena baru dapat informasi. Enggak sih, bohong banget ini. Ada 3-4 lembar, mungkin butuh 1 jam untuk membacakan proses perjalanan. Tapi kita nggak akan bahas itu. Gua coba cari-cari data tentang Nisa Mardani Syihab, iya. Oke, Mardani Syihab. Di medsos nggak ada. Nggak ada. Ada apa? Loh, kok ada apa? Emang ada apa di medsos? Gini, zaman sekarang itu, iya. Mereka itu mengekspresikannya tuh di media sosial. Cari dong namanya Anissa, Mardani Syihab, nggak ada. Anissa nggak ada. Anissa Mardani nggak ada. Dari yang namanya Instagram, Facebook, Twitter, apa lagi deh kan? Apalagi. Dan nggak pernah posting apapun di WA. Baru sekali ya posting di WA itu ya, yang zaman gue yang aneh-aneh itu. Oh itu ya? Ya itu doang, sisanya nggak ada. Kenapa sih? Enggak juga suka kok posting. Kenapa? Lebih suka. Enggak, justru tidak mengikuti. Kok gitu? Sih? Enggak. Kalau di medsos emang bener bang, enggak ada. Kalau di medsos tadi itu emang nggak ada sama sekali. Kalau misalnya ada berarti bukan gue ya bang. Ngeri ini siapa? Kalau misalnya ada bukan saya, berarti yang bikin akun itu. Tapi memang beneran nggak ada. Kenapa? Karena justru kenapa harus ada ya? Saya bingung nih. Karena kan setiap orang kan sekarang ini kan mayoritas orang mengekspresikan perjalanannya, kisahnya, terus juga happy-nya itu melalui medsos, ya kan? Nah kalau Nisa ini mengekspresikan ke dalam bentuk apa? Kadang-kadang sih sebenarnya story WA, tapi selain itu emang nggak ada sih bang. Emang maksudnya emang sukanya keep it to myself aja. Atau ngobrol gitu di kantor sama orang yang di dalam ruangan nih, yang suka di ruangan bareng. Nah ngobrol sama orang di kantor tuh lebih enak ya. Lebih enak ke situ dibandingkan harus mengekspresikan. Iya. Lu kasih sesuatu yang relevan. Kenapa nggak suka main medsos atau apa? Karena kan zaman sekarang udah itu kan. Sebenarnya yang saya bingung kenapa orang main medsos kan ya. Nah, dalam artian kalau misalnya ya karena gue sekarang yang ditanya balik nih kenapa nggak main medsos, oke lah karena saya lain sendiri ya berarti kan di antara kumpulan orang. Jadi saya yang harus menjelaskan diri saya, padahal mah nggak apa-apa kan bang nggak main medsos, tapi oke lah. Saya pertama nggak menemukan kebutuhan saya di situ. Kebutuhan untuk misalnya mengekspresikan diri, gue nggak perlu kok mengekspresikan diri ke orang-orang umum
yang banyak yang saya nggak begitu dekat gitu, saya nggak punya keperluan itu. Berarti sama orang-orang terdekat. Iya, sama orang terdekat bisa. Oke. Uh-uh. Berarti main tapi yang tidak terdekat. Enggak juga. Oke. Maksudnya kayak misalnya story WA. Nah, aku pernah posting nih, Bang Billy bisa lihat kan? Itu aja cuma sekali. Iya, dan itu receh banget kan, Bang? Nah, berarti pada saat aku ngereceh itu, cuman orang terdekat yang bisa lihat. Oke, Gitu. makasih loh dibilang orang terdekat. Mungkin yang ini terdekat dalam sisi kegilaan Dalam kalau sisi waktu kegilaan, waktu itu maksudnya jadi konteksnya biar- yang itu. biar paham ya. Oke, itu di medsos. Kesukaan filmnya horor. Suka banget. Sebenarnya gini, semua film tuh saya suka. Oke. Ya, toleransi saya terhadap film tuh Sampai lo kalau nonton film sama dia habis nonton tuh enggak, dibahas, jadi sumpah evaluasi. itu kan. Ya Itu kan udah ini nih. Sudah Harusnya judge begini loh, ini judgmental begini duluan. loh, Enggak, Terus. belum, enggak. Enggak pertama. Nah, jadi pertama saya tuh suka banget nonton film. Oke. Ya, tapi suka banget nonton film itu justru di sisi lain toleransi saya terhadap film itu tinggi banget. Artinya tuh mau film bagus banget saya bisa apresiasi, itu mau film receh banget pun saya masih bisa tonton, Bang. Oke. Nah, kalau ada film yang bagi saya itu layak untuk di-review, ya gua review. Tapi kalau udah itu mah cemilan. Ya enggak akan ngabisin energi buat ngobrolin itu gitu. Kita tuh sempat dengeran tim, kita mau nonton, yuk ajak Mbak Nisa, ntar review lo, ntar membahas lo ya. Parah sih. Enggak. Segitu aja ya. Enggak, kadang-kadang saya receh banget kok. Rating paling tinggi tuh horor ya, film-film horor ya. Sebenarnya enggak, sebelum horor tuh saya lebih suka thriller. Oke, apa namanya? Nisa ini ada satu favorit dia. Nggak perlu susah-susah kok untuk mendekati seorang. Nisa. Kayak gue tahu dah ini kemana deh. Ceker. Iya. Ada apa? Enggak banget deh. Suka aja, suka Ya, ceker. apapun itu bentuknya. Iya, biasanya. Oke. Biasanya ya kalau saya sih masaknya biasanya di bumbu saus tiram tapi yang pedas gitu. Emang suka aja dulu dari zaman kuliah juga sama teman-teman masak ceker. Nah loh. Terus Ya udah gitu, Bang, ceritanya nggak ada cerita apapun di baliknya, emang enak kalau aja. masak ceker tuh pasti inget dengan sahabat gua, langsung gua posting ceker kan gua gitu kan. Ceker apa gelek gitu kan. Ya apapun tuh ya maksudnya. Tapi ceker ayam kan. Iya, ngeri juga, Bang, kalau ceker sapi gitu itu udah beda lagi sih konteksnya. Ceker Karena ayam. memang gua juga suka gitu kan. Jadi kalau misalkan masak itu pasti habis satu piring sama gua. Gitu kan. Dan hal-hal yang lain cuma ceker yang suka. Pemakan segala sih sebenarnya, tapi emang ceker enak. Pemakan segala. Omnivora saya, Bang. Nah, itu dia. Ini sekalian yang ini juga ini nih. Geragas. Enggak, maksudnya dia bukan pemilih ya. Dia Enggak pemilih. Itu tahu nih, teman saya tahu. Gimana sih pemakan segala terus pemilih? Iya, pemakan segala, apa namanya, konteksnya itu makanan tuh apapun itu bahannya saya bisa makan. Tapi kalau dimasaknya nggak bener ya saya juga nggak mau, Bang. Ya pasti orang masaknya benar. Enggak juga, ada juga. Ada masaknya nggak bener. Ada, misalnya kayak nasi nih. Kalau misalnya nasi kebanyakan air terus lembek kan, ada orang yang masih mau makan kan. Kalau saya bisa, ya udah antara iya. Jangan dong, Bang. Ayam dong. Enggak, nasi yang tanak bagus aja kayak di nasi Padang. Nah, itu Serapi itu ya. iya emang enggak, bukan serapi itu. Maksudnya tuh ada yang kadang-kadang kita Itu maksud gua. enggak, ada yang kadang-kadang kita tuh prinsip strict gitu. Ada yang kadang-kadang receh banget hidupnya, gitu aja sih. Tapi berarti lu nggak bisa makan rengginang ya? Ya suka banget lah rengginang. Enggak nasi kan? Iya. Iya Enggak, kan? maksudnya kalau nasi dimasak, Aha. ya lebih suka kalau misalnya dia itu takarannya pas, udah gitu aja sih, Ada sederhana. cerita dengan makanan yang tiba-tiba lu Nggak makan ada. itu, Wo? Nggak ada. Hidupnya lurus ya. Nggak mana-mana gitu ya. Alhamdulillah ya. Apa? Iya. Beneran dia. Tuh. Ampun sini. Bocor. Bocor. Enggak, bukan bocor video, bocor rahasia gua, Bang. Keanehan-keanehan. Nggak pernah sarapan. Nggak pernah sarapan. Enggak bukan sih. Baru 3 tahun inilah nggak sarapan. COD sih memang. Tapi yang saya ikutin ini namanya intermittent fasting. Itu sih maksudnya. Jadi mulai makannya jam 12, nanti berakhir makan jam 8. Bukannya kalau misalkan orang sarapan itu kan mempengaruhi energi dia bekerja. Iya, kan? benar. Terus? Oke. Mm-mm. Nggak berpengaruh dalam pekerjaan. Enggak. Jadi kan ini banget yang harus dibahas banget nih. Ya nggak, gua kan nanya gitu. Iya benar, enggak. Kebanyakan kan, biasanya kan orang sarapan toh.
Iya kan? Enggak kan Rasulullah juga nyontohin kayak gitu. Oke. Kalau misalnya bangun nih, bangun pagi terus kemudian pada saat masuk jam makan pagi, Rasul nanya nih misalnya sama istrinya, ada makanan nggak hari ini? Terus misalnya kata istrinya tidak ada, ya sudah kalau gitu saya puasa. Nah bayangin beliau tidak sahur, tidak makan, tidak minum, kemudian lanjut puasa sampai mau berbuka kan. Oke. Nah itu saja sudah lebih lama kan dibanding intermittent fasting yang masih bisa minum air, kan dry fasting bukan fasting seluruhnya. Jadi jawabannya tadi enggak, kalau misalnya lapar enggak, karena kan metabolismenya kan kalau sepertiga malam terakhir nih kan, kalau dalam Islam tuh kan kita makanya disuruh puasa supaya sering lapar, dan lapar itu membantu sel-sel darah Untuk ini ya. untuk berubah menjadi Sirkulasinya ya? dia akan berubah. Dia kalau dalam kedokteran ini kan saya baca ya, saya nggak neliti. Dia akan berubah jadi namanya otofagi, Bang. Enggak, belum selesai. Iya. Namanya otofagi, dan dia akan makan sel-sel yang jahat gitu di dalam tubuh. Jadi kalau lemes enggak lemes. Nah, tapi ada di balik keunikannya seorang Nisa ini, kita ngeliat perawakannya tenang, ya kan, terus apa namanya, ya pokoknya tenang. Tiba-tiba gue suka lagu Lance Dance, keren tau. Kenapa emang? Ya, sempat kaget lah. Seriusan iya. Lance Dance, malah Bang Billy bisa begitu, bisa. Kata gue. Oh sukanya begitu, suka Seru Bang itu. suka gerak-gerak sendiri di rumah. Enggak sih, malu. Ya kan di rumah. Oh iya dia waktu itu pada satu event, satu project, terus dia tuh jogetnya gini nih. Gue tahu pengen bergerak gitu kan. Cuman matanya kanan kiri. Malu gila Bang, pejabat isinya parah banget. Enggak. Kenapa suka dengan Lance Dance? Asik, terus enggak apa ya namanya, maaf ngomong, enggak binal. Maksudnya enggak sensual, enggak seksual juga gitu dia. Enggak lah, ini buat pose foto ya. Terus Nggak suka, rapih lagi. Maksudnya dia asik, tapi rapih dan nggak laki-laki banget. Ya kan? Dan gerakannya juga ya nggak sensual, iya keren, nggak sensual. Dari Lance Dance gitu, dia Mbak Nisa sukanya gitu. Tapi suka lagunya agak aneh. Bukan aneh, nggak kebanyakan juga nih, beneran. Apa? Manchester. Kayak mana lagunya? Tuh. I know how to speak yang itu ya. I know how to. Enak kan buat Dan itu tidur. lagu indie ya. Indie. Terus juga lagu-lagu keras dia suka banget. Ya kan? Lagu-lagu apa? Yang semi keras lah ya. Iya suka. Evanescence Suka banget. Evanescence suka banget. Terus Banget. lagunya apa? Cranberries Blues, suka. Cranberries. Pernah nggak mengekspresikan lagu-lagu itu ketika dalam keadaan sendiri? Enggak. Lepas bautnya, selama ini kan oke, iya. Pernah aku di kantor nyanyi Zombie atau Linger sama teman-teman kantor, saya bawa gitar. Ya kan? Bayangin loh. Dan tahun berapa aja lagu-lagu yang Bonisa kuasain? Enggak matok sih Bang, suka aja. Pokoknya yang mau dia 90-an, 80-an, Oke. ya masih, yang penting enak didengar. Merasakan sesuatu yang bikin lu drop banget Pernah lah, masa ada orang nggak kayak gitu Bang? dalam konteks? Drop banget itu apa? Drop biasa aja sih Bang dropnya. Tapi itu perasaan saya, tapi yang terjadi ya banyak. Yang terjadi dalam hidup tuh banyak. Berarti lu termasuk woman strong ya? Nggak sengaja sih, maksudnya dibentuk sama keluarganya kayak gitu. Ya maksudnya dibentuk sama keadaan kayak gitu. Pertama anak sulung, terus kemudian karena lama merantau kan gue di Jawa Barat 18 tahun Bang. Mulai dari SMP, SMA, S1, S2 kerja tuh di Jawa Barat 18 tahun. Circle-nya di Bandung semua. Iya. Iya betul. Di Bandung semua, dan agak jet lag sebenarnya pas balik ke Lampung. Agak ngerasa apa namanya? Meraba. Bener. Circle yang mana Iya. posisinya gitu Betul. kan. Terus siapa yang ada di porsi itu Iya. yang bisa jadi sahabat Iya. atau apa. Wanita ini sebenarnya seseorang yang bisa mengekspresikan secara langsung ketika dia merasa dekat, sahabat gitu kan. Kayak contohnya, Bang gua pakai ini begini gitu kan. Bener kan? Bener. Sampai gini loh, sampai bentuk sepatu aja diomongin sama gue gitu kan. Daripada Bang, baju ini Bang, baju, oh iya kata gue. daripada gua salah Bang, malu kan. Acaranya dibikin, masa iya yang tampil di depan ada yang salah kostumnya kan, pasti Abang malu. Karena
tahu nggak kenapa saya begitu bang? Karena tahun 2020 pertama saya baru ngejabat tuh, saya tuh kan dilantik tuh 20. Komplain ya? Bukan, abang nggak komplain ke saya, tapi komplain ke orang lain. Oh, Iya, gue komplain ke orang iya, lain. kan kita sebenarnya belum kenal, baru kenal muka kan, baru ketemu. Seriusan? Serius, enggak, bukan komplain sih sebenarnya, bagi saya itu bukan komplain, itu apa bahasanya, perhatian lah, perhatiannya Bang Billy sama kita. Gitu, beneran? Serius. Iya. Terus apa namanya, ceritanya karena ada salah satu rekan Aduh, saya. ini loh, kebuka di Iya podcast ini loh. iya ini Beneran. makanya gue Ah. cerita. Nah jadi sebelum kita maju itu gladi resik tuh siang ya bang, waktu itu di Novotel di outdoor. Kan Oke. nggak, acaranya malam tuh masih covid, masih pakai masker. Oh iya. Nah terus ada salah satu komisioner yang bajunya ketumpahan sesuatu. Oh, I see. Terus akhirnya kan jadi nggak bisa pakai jas itu tuh buat ke atas panggung. Terus akhirnya dia konsul sama Bang Billy, beliau konsul sama Bang Billy, dan memang kebetulan Bang Billy ternyata deket ya sama beliau. Nah terus intinya abangnya Bang Billy lah gitu. Terus Bang Billy tuh wajahnya tuh kayak serius banget. Gimana nih? Waduh nih harus dibenerin nih gitu. Jadi sama Bang Billy tuh diberesin tuh bajunya sekiranya biar mantesin lah gitu di atas panggung. Terus Bang Billy ngomong gini, gua tuh sama baju aja tuh bakal gua perhatiin, kata Bang Billy gitu. Terus di situ saya nangkep, oh berarti Bang Billy ini orangnya kalau misalnya kerja nih berarti harus all out kan. Double cross check. Iya, nah di situ meskipun kita baru ketemu hari itu banget, tapi itu mengendap di pikiran saya. Makanya setiap kali kita ada proyek bareng tiap tahun, saya pasti konfirmasi. Kasihan aja kan Bang Billy, masa ada salah satu apa namanya orang yang ada di atas panggung terus nggak enak dilihatin, pasti Bang Billy kesel. Makanya gue, bang kalau gue pakai ini gimana gitu. Enggak, maksud gue tuh gini, kalau ketika kita berinteraksi dan melakukan proyek bersama, artinya kan kita harus maju bareng, bagusnya Iya, bagus betul. bareng. Apalagi yang gua handle ini nggak sembarangan, maka orang-orang ini harus terlihat, harus benar-benar Presentable. rapi dan presentable banget gitu kan. Maka hal-hal terkecil pun akan gua perhatikan. Kalaupun gua bawel atau kasih advice sama orang itu, artinya gue pengen lu bagus di atas itu. Iya, dan itu yang Pribadi begitu ya. iya. Nah, dan itu yang saya tangkap dari Bang Billy, dan itu yang saya catat. Gue malah saya thanks buat orang-orang yang mau terima masukan, dan berarti walaupun nggak 100% itu Bisa dilakuin. cuman paling tidak ada beberapa dan dihargai gitu kan. Karena kita kan pengen semua orang bagus. Betul. Dan ada yang mengatakan jadilah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Wede. Ya kan? Quotes hari ini. Oke. Mantap ya. Masuk. Lagu yang paling mendalam. Lagu paling mendalam. Apa namanya, Evanescence kali deh. Yang Kok lupa ya judulnya itu, kayaknya Before the Dawn, ya. Di situ lagunya ngajak orang yang dia cintai lah gitu untuk pergi meninggalkan tempat yang sekarang. Jadi ke tempat yang mereka nggak usah apa namanya? kita jangan di situ gitu. Iya, kita nggak usah di situ. Kita harus buat warna baru gitu. Tempat yang baru. Jadi diri kamu aja sendiri gitu. Oke, Terus jadi jangan berpura-pura dengan Nah, konteks yang sekarang. iya. Emang ada yang dialami? Banyak bang, itu relatable sama saya. Oh, relatable dengan Relatable, tapi bukan berarti saya punya apa namanya keinginan untuk keluar ya dari suatu tempat, tapi maksud saya ngerti apa rasanya. Jadi saya ngerasa gini ya, setiap orang tuh pasti punya keinginan dalam diri. Nah, kemudian ketemu sama keadaan, dan keadaan itu bikin dia nggak bisa bebas dong. Semua orang tuh pasti begitulah, cuman beda apa namanya, di sebelah mana dia bisa berekspresi, di sebelah mana dia nggak bisa gitu kan. Tapi intinya pasti ada. Nah, saya juga ngerti gitu hal-hal yang kayak gitu tuh gitu. Maksudnya ngerasa ada, karena dari dulu kan kayak misalnya karena saya kasih tahu aja, saya di pondok ya bang ya. Kebayang dong bang, di pondok tuh dari usia SMP kan. 11 tahun deh. Saya masih umur 11 tahun tuh di pondok, 6 tahun tuh di pondok. Kebayang kan misalnya apa namanya, satu kompleks tempat yang bener-bener lu nggak bisa ngapa-ngapain bang, kecuali lu taat aja sama seluruh peraturan yang ada di situ. Oke. Ya pokoknya 24 jam 7 hari itu udah dikasih tahu kan. Berarti harusnya gini bangun tidur bagaimana, masuk kelas segala macam. Nah, itu kan sudah menjadi satu apa ya, satu koridor buat saya, dan saya nggak boleh keluar dong dari situ. Nah, ekspresi-ekspresi yang di luar itu kan berarti nggak boleh kan bang?
Dan nggak mendapatkan. Iya dong, nggak mendapatkan. Jadi karena mungkin karena memang itu saya alami dari ABG lah itu ya, pra remaja gitu. Jadi kan itu membekas, pengalaman seperti itu membekas, makanya balik lagi ke lagu tadi, ya ada perasaan, saya ngerti nih perasaan kalau orang pengen keluar gitu dari lingkungannya karena dia punya ekspresi yang berbeda dari lingkungannya, ngerti. Yang membuat kita tidak bergerak, tidak bisa melakukan itu ada beberapa hal, nama besar mungkin, nama besar keluarga, gitu banget, gitu terus banget. juga hal-hal yang lain gitu kan. Itu banget, bener. Itu kan yang pernah secara jujur, Apa tuh? apa yang pengen dilakukan? Kalau misalkan lu bisa ngelakuin itu. Kalau gue bisa ngelakuin ya bang, kalau gue bisa ngelakuin, gue bakal ngomong apa yang ada di benak gue sama orang yang selama ini gue nggak ngomong gitu. Cuman karena supaya damai gitu, supaya tentram gitu. Bukan lo bang, kayak gitu-gitu banget mukanya, apa? Iya. Enggak, pengen ngomong, bukan pengen berkata kasar, bukan pengen apa namanya sumpah serapah, enggak. Tapi diskusi. Tapi bukan diskusi. Gantian lo dengerin gue gitu maksudnya. Kan selama ini kita sudah nurut nih sama seluruh keinginan lo. Iya. Sekarang lu gitu sih kalau gue, iya. Seriusan. Apa? Mau didatengin orangnya? Gagal ngapain? Kita panggil langsung ini dia. Iya, canggih banget kalau iya. Keren banget nih, podcast paling keren. Kalau iya bisa gitu. Oke. Dan itu belum keluar sama sekali. Belum, dan mungkin memang sebaiknya nggak keluar lah karena ingin dikeluarkan. Nggak sih, selama ini masih bisa ketahan, masih bisa ketahan. Jangan salah loh. Apa tuh bang? Mempertahankan sesuatu yang di dalam hati itu lama-lama bisa meledak. Setuju. Dan memang meledak, tapi meledaknya saya nggak meledak ke orangnya, gitu maksudnya. Yang meledaknya ya diluapin misalnya lagi sendirian, maaf ya jadi religius lagi misalnya, ya gue doa aja bang, gitu. Gue curhat aja udah, gitu maksudnya. Apa? Setahan itu ya untuk. Sebenarnya kalau saya sendiri sih orangnya aslinya nggak setahan itu juga. Cuman saya memang minta tolong sama Allah tuh, saya minta tolong banget ya. Ya Allah tolong dong saya tuh jangan sampai meledak gitu. Terus sama Allah dikasih pertolongan. Apa? Pengen banget lu lakuin selain itu. Traveling bang, kalau yang pengen banget ya gue lakuin traveling. Nggak apa bukannya ya? hidupnya udah jalan-jalan terus. Kemana? Oh, Kota jelas. Bumi, Bandar Lampung. Ya nanti kita bakal bahas Kota Bumi. Lu Kota mau Bumi. kemana? Kemana ya? Negara mana yang pengen dikunjungi? Negara ya yang pengen dikunjungin. Jenis-jenis negara yang nggak banyak ininya, nggak banyak kotanya lah, kayak pegunungan Irlandia gitu maksudnya. Ya intinya pengen tadi karena harus kalau bisa kita escape nih, keluar nih dari sebenarnya zona nggak nyaman lah justru ya kan, kalau kita nggak bisa ekspresiin diri itu sebenarnya zona nggak nyaman. Keluar aja ke tempat yang asing, jauh tapi tenang, terus sebentar ya habis itu balik lagi. Karena memang setiap orang tuh pengen. Nah gitu itu gitu. Sempat pernah putus asa nggak? Putus asa nggak pernah, tapi kebayang rasanya orang kalau putus asa. Oke. Kalau putus asanya nggak pernah, karena selalu ada apa ya, jadi kan kalau kita punya perasaan tapi kita punya ilmu kan, ya kan, itu kan dua hal yang berbeda ya. Nah gunanya ilmu itu kan supaya bisa ngendalin perasaan kita kan. Kalau misalnya nih gue ngerasa lagi down misalnya, lagi nggak sanggup gitu misalnya, kok kayaknya mentok mulu nih ya misalnya. Tapi kalaupun saya mau putus asa, itu kan sebenarnya pilihan, bukannya natural. Putus asa itu pilihan. Tapi saya ingat lagi kata dalam Islam tuh nggak boleh putus asa gitu kan. Pasti Allah tuh pasti nolong gitu. Nah kalau udah inget itu tuh memang udah nggak jadi, nggak nyampe mana-mana. Adem kan? Ngobrol itu adem, kayak ada di bawah payung lagi. Oke, udah beda. Ada apa dengan gadis kereta? Hah, gadis kereta? Apaan tuh? Setiap Jumat lu pasti berangkat pagi-pagi. Banget gitu kan? sumpah. Gua ternyata gadis kereta. Iya. Gadis kereta. Setiap Jumat loh. Setiap Jumat itu pasti. Kayaknya orang stasiun Tanjung Karang kali udah hafal sama saya. Tiap Jumat tuh pagi ke Kota Bumi, dari Bandar Lampung Kota Bumi, naik kereta jam 6.30 keretanya. Berarti keluar dari rumah jam habis sholat subuh toh. Lebay banget sih Bang, jam 6 lah. Ya bandara kan begitu ya. Ini enggak. Jadi, Terus habis itu ke Kota Bumi udah gitu, tiap
Tiap weekend, Tiap weekend di sana. tiap Jumat ya. Jumat itu habis sholat Jumat atau jangan hubungin dia. Jangan, gua tahu bener jahennya, gua tahu. Oh, jam segini gua nggak akan hubungin lu, nanti aja. Ya kan selesai, nanti itu baru gua hubungin. Kadang-kadang nih kita nge-WA 2 hari baru dibalas. Bang, maaf, sibuk gitu kan. Oh ya sudah gitu. Kadang-kadang yang baru, bang, apa bang? Nanti aja mbak, saya mau ngurusin ini. Kan gitu. Enggak, kalau Jumat, Sabtu, Minggu tuh ada ajal hari acara di Kota Bumi. Di Kota Bumi. Gitu. Keinginan dari seorang perempuan berkembang, sejahtera, damai, dapil 2 itu. Coblos ya. Salah ya. Oke, terus? Di usia yang saat Iya. ini keinginan apa di usia yang saat ini? Sebenarnya kepengennya punya karir security, tapi gua nggak punya sekarang. Maksudnya ketahanan karir gitu aja kan. Kalau sekarang kan ya seperti abang tahu, pekerjaan saya kan bukan pekerjaan yang sampai pensiun gitu kan, pasti kan ada masa periodenya berakhir kan. Setelah periode beres udah, terus kita nggak tahu kan mau kemana gitu loh. Iya nggak, artinya maksudnya tetap saya punya rencana ini itu, cuman kenapa kalau tadi ditanya apa yang dipengen, ya itu yang dipengen bang. Makanya nyari cara sesuatu gitu supaya punya gitu, maksudnya karir kedepannya tuh tahu mau ngapain gitu. Nggak pengen buka sekolah atau apa, karena background Wanisa kan prosesnya di broadcast, terus juga ada berhubungan dengan sastra, terus juga nggak niat gitu buat lembaga pendidikan atau? Niatnya sih kalau misalnya masih ada kesempatan kembali ke dunia pendidikan. Kan sebelumnya emang saya pernah jadi dosen kan, dosen sastra Inggris. Punya tim nih ya, Iya. kan lu pasti tahu Itu timnya. Oh bukan yang itu. Bukan, tim radio kan, tim Patur Indonesia. Iya, oke. Ya tim yang di ini kan. Pasti yang akan bicara tuh tentang lu. Apanya tuh bang? Pak itu siapa? Pak itu siapa? Apa sih lu? Beneran? Ya ampun Pak, Ukti, kata beneran. Dan mereka tuh ngeliat sosok lu tuh humble, terus juga Emang gue siapa? Emang setinggi apa? Ya kan? Iya, tapi enggak, maaf Ya. sebentar saya cut ya bang. Orang tuh kalau bilang saya humble, emang saya siapa sih bang? Sampai harus, oh berarti dia humble gitu. Kan kalau bintang seleb, siapalah gitu. kan yang menakar orang lain. Ya oke, Anda. makanya saya tanya. Apa kita berantem aja di luar ya? Ya kan Bukan makanya Anda saya yang menakar tanya. orang Iya, lain. oke. Makanya. Orang tuh tahu posisi Anda gitu kan. Makanya mereka bilang, Oh iya, oke. Ya Sip, kan? lanjut. itu namanya siapa? Itu gini, gue bilang gini, salah satu bagian gini. Oh, ini ya Pak, kalau ngomong lembut, iya kata gue. Nggak pernah denger kalau ngejerit dia rocker kata. Ya mereka tuh selalu mindsetnya meninggalkan sesuatu yang apa sih, vibes-nya tuh positif gitu sama Nisa. Oh iya, makasih. Gitu. Ada rasa kagum dan salut gue sama seorang Nisa, adalah sekalipun berada di posisi yang memang dia mengharuskan melakukan instruksi, tapi selalu ada bahasa tolong, selalu menempatkan orang tuh, walaupun orang tuh usianya di atas dia, tapi dia posisinya di bawah, dia selalu menempatkan lebih hormat gitu. Makasih bang. Thank you. Oh iya, makasih saya juga enggak. Iya, thank you. Dan kan itu, dan itu yang buat gua salut. Kok tahu dari mana sih bang? Kan kita cuman ketemu tuh cuman. Ya, jangan Apa? ramal cenayang gitu kan. itu yang buat, dan dia selalu menjadi teman cerita. Everybody begitu, teman cerita. Ada anak PKL, Mbak, salam ya sama Ibu Nisa ya, itu teman aku. Ibu Nisa teman lu dari mana? Ada anak PKL. Iya, anak PKL tuh bilang begitu. Terus sampai ada yang di kafe kan dulu itu kan. Iya. Itu ibu teman aku. Ibu teman lu gimana? Nah, akhirnya gue menyimpulkan bahwa mereka melakukan PKL di lembaganya, terus dijadikan sahabat gitu. Dijadikan sahabat. Itu salah satu pendekatan yang. Makasih bang, makasih. Ini terakhir ya, tapi Iya. jawablah dengan cepat. Jawablah dengan cepat. Pasar atau skincare? Skincare. Sepatu sport atau heels? Sport. Oh,
setiap waktu lah, sport. Sport. Hmm. Oke. Jalan-jalan atau baca buku? Baca buku aja. Nah, itu pilihan Baca yang buku. susah kan? Susah banget sih sebenarnya, tapi baca buku deh. Baca buku. Hmm. Nonton film atau kerja? Nonton film guys. Betul. Iya. Benar serius. Nonton film ya? Iya, tapi hidup kan nggak bisa tentang apa yang kita suka bang. Ya, benar. Oke. Main course atau dessert? Wah, main course ke mana-mana. Dessert tuh saya cukup kok, cuma sesuap tuh cukup. Tapi harus ada sih. Ya, Nah ini temen nyari ya, dessert. kegiatannya kan. Harus makan harus ada. Banget bang. Ada gitu. Iya. Dan harus gitu. Iya dan harus. Wajib kan? Walaupun Wajib. sedikit gitu kan. Meskipun ya kalau nggak ada ya permen lah nggak apa-apa deh Oke. gitu. Durian atau kesemek? Ya duren lah kemana-mana itu mah mudah banget. Thank you Nisa sudah Iya, join sama-sama, di Bang. tempat Kemili Podcast. Thank you. Sudah datang, ini ada hadiah. Oh iya, oleh-oleh makasih, dari ya. kita buat berbuka puasa. Ini dari kalau besar langsung ya. Serai Wangi Production. Oke. Ini dari Serai Wangi Production untuk Vanessa. Terima kasih, diterima. Selamat berbuka puasa nanti ya. Nanti. Nikmati langsung. Makasih Bang Billy. Lebaran memang Saya rasa semua orang juga kayak gitu kok. pasti ngalamin lah ya. Ngalamin.